Ya, pemirsa, dan sudah bersama kami ada dua narasumber melalui Zoom, yakni Ustadz Fahmi Salim selaku anggota MUI Pusat dan juga Profesor Dr. Zubairi Zurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 IDID. Selamat petang, Prof. dan juga Pak Fahmi. Selamat petang, Pak Dr. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Fahmi dulu nih, pemerintah melonggarkan kebijakan terkait pelaksanaan sholat tarawih. Nah, ini gimana sih menghindari potensi dari penyebaran virus COVID-19 sendiri, Pak? Sekarang ini jelas sekali menurun. Jadi kasus harian makin lama makin berkurang, kasus mingguan juga berkurang, ruang rawat inap di rumah sakit juga mulai sepi, positivity rate juga menurun. Jadi kondisinya menunjukkan kondisi risiko penularannya berkurang drastis. Namun tidak nol, masih terjadi penularan, cuma jauh lebih sedikit. Baik, kalau Pak Fahmi sendiri melihatnya seperti apa nih? Untuk menghindari potensinya sendiri seperti apa, Pak Fahmi? Ya, Mbak, sebentar, ini kenapa ya? Yes, Microsoft, gambar saya nggak kelihatan, oke. Ya, kalau saya melihat ini adalah sebuah pertanda baik ya, kita mesti bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat ya juga pemerintah selama ini telah membuahkan hasil yang cukup baik, cukup signifikan sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan tahun ini dengan banyak pelonggaran-pelonggaran, dan ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya. Tidak ada lagi pembatasan untuk salat tarawih, tidak ada pembatasan untuk kegiatan-kegiatan Ramadan, tidak pembatasan apalagi nanti menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, ini yang pertama. Jadi kita patut bersyukur dan juga terus bagaimana cara bersyukur kita, yaitu dengan terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan kita. Jadi itu salah satu cara kita bersyukur. Ya, jadi bersyukur itu bukan hanya gembira, bukan hanya lalu euforia, tetapi juga bersyukur dalam pengertian yang positif, yaitu untuk lebih tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan. Jadi di tengah ibadah kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi kita tetap mematuhi saran-saran ya protokol yang ditetapkan oleh dalam hal ini ulil amri kita dalam urusan kesehatan ini ada dua, yaitu ID ya, Dokter Indonesia, dan juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Demikian. Baik, saya ke Prof. Zubairi. Prof, kalau memang sudah dikatakan melandai begitu, apakah kemudian jamaah masjid nantinya bisa berpotensi menjadi klaster baru? Oh iya, jadi untuk diketahui bahwa beberapa negara yang telah menyatakan diri endemik itu seminggu terakhir juga terjadi kenaikan. Jadi kita memang tetap harus waspada ke depan. Baik Perancis, baik Inggris, juga Korea Selatan, Jerman itu masih terjadi kenaikan dalam seminggu terakhir. Jadi kalau kita melonggarkan karena datanya memang demikian, ya tentu setuju. Namun juga tolong diperhatikan tidak boleh semuanya, karena kita sekarang belum menyatakan diri endemik, baru suatu proses ke arah ke sana. Jadi kalau untuk misalnya lepas keluarga nggak boleh, sama sekali belum boleh. Kemudian, nah kalau mengenai sholat itu tentu kita harus hati-hati tergantung daripada posisi kita di masing-masing tempat. Saya pribadi sih tetap mengusulkan jaga jarak, karena misalnya Bandung menyatakan diri walaupun masih PPKM level 3, namun karena sudah menurun banget, boleh shopnya rapat. Ini yang saya agak keberatan. Jadi karena shop rapat ataupun kita kalau lama di suatu tempat tertutup cukup lama, apalagi pakai AC, jendela tertutup itu bahaya. Jadi syaratnya adalah juga ventilasi harus baik sekali, sebaiknya jendela pintu tetap dibuka. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tadi sempat disinggung bahwa terkait merapatkan saf barisan, ini hukum dasarnya di Islam seperti apa sih Pak? Kalau sholat memang harus rapat, terus bagaimana nanti ketika harus adanya jaga jarak begitu Pak?
Ya, merapatkan saf itu adalah kesempurnaan sholat berjamaah. Ya, itu bukan syarat sahnya sholat berjamaah, dia kesempurnaan. Sholat berjamaah tentu saja, kalau sholat berjamaah dengan menjaga jarak itu tetap sah sholatnya. Tetap sah berjamaahnya, hanya memang kurang sempurna. Tetapi kalau dalam kondisi darurat, ya itu boleh untuk menjaga atau menjarakkan saf sholat, ya. Nah, tapi dengan melihat kondisi masing-masing di wilayah, kita cukup memakai masker saja, ya. Untuk saf boleh dirapatkan untuk daerah yang memang sudah tidak ada lagi kasus harian, kasus mingguan dan lain sebagainya. Jadi cukup kita berhati-hati kalau menurut dalam hemat saya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya ada warning dari pemerintah, dari ID, misalnya di daerah tertentu yang masih cakupannya tinggi, maka masih tetap perlu untuk menjaga jarak. Baik, saya ke Prof. Zubairi lagi nih. Prof, ini syarat yang kemudian harus dipenuhi di beberapa wilayah, baik yang sudah landai atau mungkin yang masih punya potensi virusnya menyebar begitu, Prof. Apa aja sih yang harus dilakukan? Masker wajib, tapi masker yang baik. Jadi tidak boleh masker doang, masker kain saja. Jadi kalau bisa N95 atau KN95. Kalau semuanya nggak ada, adanya masker bedah, ya masker bedah tambah kain masih diperbolehkan. Tapi artinya lebih baik, lebih hati-hati daripada terlalu pede. Cuma wah itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap mengusulkan kalau bisa peduli lindungi tetap dilibatkan di situ. Artinya kalau yang mau sholat berjamaah di dalam masjid itu memang sebaiknya ada di situ. Tapi kalau misalnya di Serambi atau di lapangan itu lain lagi, jadi tidak perlu. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom JAK TV.